Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat sempat sehingga pada bulan puasa ini kita bisa melaksanakan ibadah puasa. Kedua kalinya salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada baginda Rasulullah Nabi akhirul zaman Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya hingga yaumil qiyamah. Pada kesempatan kali ini Ustazah akan menyampaikan tasik atau tausiah singkat dengan judul Persiapan Ramadan. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Maksud dari ayat di atas adalah dengan berpuasa kita diharapkan bisa mencapai takwa. Dan orang yang bertakwa adalah orang yang menjalankan perintah Allah dan orang yang menjauhi larangan Allah. Akan tetapi belum tentu orang yang berpuasa itu bisa menaikkan takwanya, kecuali orang-orang yang benar-benar serius dan orang-orang yang benar-benar sungguh-sungguh di dalam puasanya. Oleh karena itulah, untuk menunjukkan keseriusan kita, kesungguhan kita dalam berpuasa, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita 3 amalan di bulan puasa. Yang pertama adalah memperbanyak sholat. Artinya, ketika kita hanya sholat fardu, kita tambah sholat kita dengan sholat sunnah rawatib, bisa setelah ataupun sebelum. Sholat sunnah rawatib itu ada 12. Hadis Nabi Muhammad SAW, siapa yang sholat 12 rakaat mengiringi sholat fardu siang dan malam, maka akan aku bangunkan rumah di surga. Nah, 12 rakaat itu apa aja? 12 rakaat itu adalah 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Nah, itu tadi. Tidak hanya sholat rawatib saja, tapi di bulan puasa ini juga ada yang disebut dengan sholat tarawih. Di dalam sholat tarawih ini Nabi mengajarkan doa. Insya Allah kalau kita baca doanya, maka dosa-dosa kita akan diampuni seketika itu juga. Doanya seperti apa? Kita hafalkan bersama-sama ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, jadi seperti itu doanya. Kemudian amalan kedua yaitu berinteraksi dengan Al-Qur'an. Caranya dengan tilawah, dengan qiraah, memperbanyak membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan. Kita niatkan, kita targetkan untuk khatam 1 kali dalam bulan puasa ini, berarti kita harus membaca Al-Qur'an sebanyak 1 juz dalam sehari. Kalau kita ingin khatam 2 kali, berarti kita harus membaca Al-Qur'an sebanyak 2 juz di dalam 1 hari itu. Di samping itu, keutamaan kalau kita sering membaca Al-Qur'an adalah hati kita itu diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jika kita berdoa, doa kita akan dikabulkan, dan jika kita beristighfar, maka kita akan diampuni istighfar kita atau dosa kita. Kemudian amalan yang terakhir yang diajarkan Nabi adalah berinfak. Jadi banyak-banyaklah berinfak ketika bulan puasa. Tidak hanya infak itu berupa uang, tidak, tetapi bisa juga dalam bentuk makanan, bisa memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, ataupun menyalurkan buka puasa kita ke pondok-pondok yatim piatu, misalnya ke pondok yatim piatu Muhammadiyah atau kemanapun ya. Nah, itu tadi 3 amalan yang diajarkan Nabi Muhammad ketika memasuki bulan Ramadan. Demikian tadi.
yang Ustazah sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada salahnya itu datangnya dari Ustazah, dan apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.